Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat-berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita dan semua berada dalam keadaan sehat hari ini. Mari kita memulai dengan berdoa. Bapa yang mulia, Allah yang perkasa, kami sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengakui Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu bagi kami. Kami ada, kami hidup adalah karena anugerah-Mu. Sekarang kami mau duduk diam dan mendengarkan suara-Mu. Ya Tuhan, berikanlah kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang mau diajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, kita sering mendengar kata kemuliaan Tuhan disebutkan berkali-kali dalam Alkitab. Sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan kemuliaan Tuhan tersebut? Kemuliaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keluhuran, hal mulia, keagungan, dan kehormatan. Kemuliaan adalah sesuatu yang menggambarkan yang terbaik dari seseorang, sesuatu yang melekat pada orang itu. Manusia juga memiliki kemuliaan, akan tetapi kemuliaan manusia bisa memudar, sedangkan kemuliaan Tuhan adalah selamanya. Contohnya saja, Michael Jordan memiliki kemuliaan sebagai seorang pemain basket. Ketika kita menyebut nama Michael Jordan, orang mengaitkannya dengan basket, karena di bidang itulah Michael Jordan terkenal. Akan tetapi, ketika Michael Jordan pensiun, kemuliaannya sebagai seorang pemain basket memudar. Kemuliaannya digantikan oleh pemain-pemain basket lain yang lebih hebat. Musa dalam Keluaran 33 meminta Tuhan memperlihatkan kemuliaan Tuhan kepada Musa. Mari kita baca ayatnya dalam Keluaran 33 ayat 18 sampai 19. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Ketika Tuhan berkata akan melewatkan segenap kegemilangannya dari depan Musa, kata Ibrani yang dipakai untuk kegemilangannya sama dengan kata yang digunakan untuk perhiasan. Tuhan memiliki kemuliaan yang hakiki. Dengan kata lain, Tuhan memiliki kemuliaan bukan karena apa yang Dia lakukan, tapi karena keberadaannya, yaitu Dia adalah Tuhan. Kemuliaan itu ada dalam diri Tuhan, cemerlang seperti perhiasan, selamanya tidak akan pernah pudar. Kalau Tuhan datang kepada kita dan menunjukkan kemuliaan-Nya, kita akan melihat terang yang besar, seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Dalam sejarah umat manusia tercatat ada 5 penampakan kemuliaan Tuhan, yaitu yang pertama, kemuliaan Tuhan nampak dalam ciptaannya. Apakah saudara tahu bahwa ada 1000 miliar bintang di galaksi Bima Sakti tempat kita tinggal saat ini, dan terdapat jutaan galaksi yang seperti galaksi Bima Sakti? Bayangkan betapa banyaknya bintang yang terdapat di seluruh galaksi,
dan betapa luasnya luar angkasa yang diciptakan oleh Tuhan. Belum lagi apabila kita berbicara tentang ketepatan putaran bumi pada porosnya. Apabila bumi berputar terlalu cepat, maka kita akan terlempar. Apabila bumi berputar terlalu lambat, maka kita akan merasakan putaran bumi dan menjadi pusing. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 19 ayat 1 untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Yang kedua, kemuliaan Tuhan nampak dalam tabernakel di zaman Musa. Hal ini tercatat dalam Keluaran 40 ayat 34 sampai 35. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Yang ketiga, kemuliaan Tuhan nampak dalam bait suci di zaman Salomo. Mari kita baca ayatnya dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai 11. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Yang keempat, kemuliaan Tuhan nampak dalam Kristus. Dalam hidupnya di bumi ini, Tuhan Yesus adalah wujud kemuliaan Allah yang terbungkus dalam tubuh manusia. Itulah sebabnya ia melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, yaitu menyembuhkan yang sakit dan buta, membangkitkan orang mati, membaca pikiran orang, dan bisa mengetahui masa depan. Mari kita baca ayatnya dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang kelima, kemuliaan Tuhan nampak dalam gerejanya. Gereja Tuhan didesain secara istimewa sehingga dunia bisa melihat kemuliaan Tuhan lewat gerejanya. Mari kita baca ayatnya dalam Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita kali ini mengenai kemuliaan Tuhan. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Mari kita menutup renungan ini di dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, betapa besar kemuliaan-Mu ya Bapa, sehingga tidak ada satu manusia pun yang tahan berdiri di hadapan-Mu. Namun demikian kami bersyukur Engkau telah memilih gereja-Mu, yaitu kami semua, untuk menjadi tempat kediaman-Mu, tempat Engkau memancarkan kemuliaan-Mu bagi dunia. Terima kasih ya Bapa. Sesaat lagi kami akan memulai kegiatan kami sehari-hari. Kami memohon perkenanan-Mu ya Tuhan, agar apa yang kami kerjakan, Engkau campur tangan, membuat segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan baik. Jauhkan kami dari panah api si jahat, dan lindungilah kami terhadap serangan penyakit apapun. Jauhkan kami dari kecelakaan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa juga untuk keluarga kami dan teman-teman yang kami kasihi.
Kami mohonkan kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa bagi orang-orang yang kami kasihi ini. Apapun yang mereka lakukan, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan menjangkau mereka dan menguatkan mereka untuk senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami membawa ke hadapan-Mu kota tempat tinggal kami dan negara kami Indonesia. Kami mohonkan agar Indonesia memiliki banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya semakin diubahkan, semakin kudus menjelang hari-hari akhir yang semakin jahat ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.